streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights that I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, semua duduk membereskan tempat duduknya. Perhatikan. Ibu absen dulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu. Mesia, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Anna, Hadir, Bu. Marta, Hadir, Bu. Claudia, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir, Bu. Leo, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Romel, Hadir, Bu. Juanda. Hadir, Bu. Hadir semua, terima kasih. Mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita dulu berdoa. Yang dibawakan anak saya siapa? Bapak Yolanda, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa mencukupi kepada Tuhan. Tuhan, di sini kami akan memulai pembelajaran Tuhan. Berkatilah pembelajaran kami dan berkati jiwa kami agar kami dapat melakukan pembelajaran ini. Tuhan, kami adalah anak-Mu yang penuh dosa, sekali bermasukkan maaf-maafkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita memulai melanjut pelajaran yang baru, Ibu mau tanya dulu. Pelajaran yang lalu itu apa materinya? Kemampuanmu terbatas. Oke, kemampuanmu terbatas. Ada lagi pertanyaan buat untuk sebutkan contoh untuk mengatasi keterbatasan. Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, Marta. Percaya diri, pantang menyerah, dan selalu berusaha. Oke, terima kasih. Pantang menyerah, selalu berlatih, selalu berusaha. Tepuk tangan untuk Marta. Kita sekarang adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Keluarga. Siapa yang tahu arti keluarga? Ya, Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. ya. Keluarga itu adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sebelum kita melanjut, di sini ada tujuan pembelajaran tentang materi pada hari ini. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan peran keluarga dalam perkembangan diri mereka, serta menunjukkan sikap positif terhadap anggota keluarga melalui proyek kreatif. KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu bersyukur atas anugerah keluarga yang berperan dalam perkembangan dirinya. 2. Peserta didik mampu menceritakan pengalaman yang paling membahagiakan dalam kehidupan di tengah keluarga. 3. Peserta didik mampu menyusun rencana sederhana untuk meningkatkan peran aktifnya dalam keluarga. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II, Pernyataan tentang Pendidikan Kristen artikel 3, dan Familiaris Concertio artikel 36. Sebelum kita melanjut materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ingat tentang momen paling berharga bersama keluarga? Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika bersama keluarga? Yang ketiga, adakah kebiasaan atau tradisi keluarga yang masih kamu lakukan hingga sekarang? Yang keempat, apa yang paling kamu sukai dari keluarga? Pemahaman bermakna. Pada pembelajaran ini,
peserta didik akan belajar tentang peran keluarga dalam membentuk karakter dan perkembangan diri peserta didik. Selain itu, peserta didik juga akan mempelajari nilai-nilai keberagaman dalam keluarga dan bagaimana menghargai perbedaan tersebut. Peserta didik juga akan mengembangkan kemampuan mandiri dan gotong royong dalam keluarga. Oke, di sini ada pertanyaan diagnostik. Ya, sebelum lanjut kita materi, Ibu tanya dulu sampai di mana pemahamanmu tentang keluarga itu. Apa saja hal-hal yang kamu syukuri dari keluargamu? Saya Ya, Marta. mempunyai orang tua. Iya, kita bersyukur mempunyai Orang tua. Yang kedua, ceritakan pengalaman yang paling membahagiakan yang pernah kamu alami bersama keluarga. Iya, Juanda. Merayakan ulang tahun. Iya, merayakan ulang tahun. Kita selalu merayakan ulang tahun di rumah apa enggak? Ada enggak ya? Mungkin lupa orang tua kan, tapi diingatkan ya, karena itu adalah pengalaman yang paling bahagia atau berharga. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika berkumpul dengan keluarga? Bahagia. Siapa anak? Bahagia. Tidak ada orang yang nggak bahagia kalau berkumpul sama keluarga kan? Ya, sebelum kita melanjut materi kita, di sini ada ice breakingnya. Nanti Ibu mengucapkan kata kuncinya keluarga. Kalau saya bilang keluarga langsung tunjuk tangan apa di situ ada di dalam keluarga itu. Bisa? Oke, kita mulai. Keluarga. Ya, anak. Ada ayah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak. Yang lain. Keluarga. Ada ibu. Terima kasih untuk Chelsea. Kemudian keluarga. Yolanda. Keluarga ada keharmonisan. Iya, terima kasih untuk kita. Tepuk tangan. Oke, di sini ada gambar tentang keluarga. Coba diperhatikan, ini gambar pertama. Cermati dengan bagus ya. Nanti ada pertanyaannya. Udah? Kita lanjut gambar nomor 2. Di sini berapa anaknya? 2. Yang tadi? 4. Ya. Lanjut. Nah. Siapa pernah seperti ini? Iya. Membantu Orang tua. Ini lagi keluarga ini. Mereka mau ngapain? Makan bersama. Oke, tadi sudah kita melihat ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang ada pertanyaan. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Saya Bu. Marta duluan. Kebersamaan. Iya, kebersamaan. Chelsea? Keakraban. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar tadi? Bagaimana? Iya, Leo. Bahagia dan senang. Bahagia dan senang melihat keluarga itu yang harmonis. Yang berikutnya, keluarga yang bagaimana yang ada pada gambar tadi? Ada 4 gambar tadi itu. Yang keluarga yang bagaimana itu semua? Ya, Jonda. Yang bahagia dan yang harmonis Bu. Iya, keluarga yang bahagia dan harmonis. Ada yang lain? Iya, Landa. Keluarga yang harmonis dan saling menghargai. Iya, saling menghargai. Ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, kemudian anak itu adalah membantu Orang tua. Tepuk tangan untuk kita. Apa harapan kalian setelah melihat gambar tersebut? Apa harapan kita? Oke, Ana. Harapan saya di dalam keluarga saya juga bisa seperti digambar dan melakukan acara makan bersama dan keharmonisan. Iya, semoga kita bisa seperti keluarga yang harmonis, ya. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah melihat gambar, kemudian kita sudah menjawab pertanyaan tentang keluarga. Nah, sekarang Ibu menyuruh nanti kalian bentuk kelompok, 2 orang per kelompok nanti atau 3 orang nanti dibagi. Cari di buku atau di internet tentang menyusun rencana sederhana untuk meningkatkan peran aktif dalam keluarga. Yang kedua, jelaskan nanti peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan kedua
pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 3 dan Parmeniaris Concertio artikel 36. Oke, tadi sudah Ibu terangkan tentang soal yang mau dicari dan nanti ada di LKPD Ibu bagikan. Di sini ada soalnya nanti dibaca ya. Ada petunjuknya nanti ya. Oke. Iya, dalam melaksanakan tugas ini kita harus merancang waktu. Karena sudah tiba waktunya sekarang kita mempresentasikan atau membuat rencana produk itu. Inilah tanggal yang kita harus buatkan. Sekarang harus kita laksanakan, harus nampak produknya. Karena sudah kita rancang itu sebelum tanggal 26. Maka nanti harus sudah ada produknya yang harus dipresentasikan di depan. Oke? Ya, kita sudah merancang jadwalnya, harus sekarang kita tahu sampai di mana itu udah perkembangan kampanye. Silakan dibuka. Udah sampai di mana? Oke. Kelompok menarik. Oke. Buat desainnya atau buat, kalau bisa dibuat musiknya ya. Dari kata itu dibuatkan musiknya. Ya, silakan lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Oke, sudah kan? Sudah siap? Pertanyaannya. Oke. Silakan bagaimana berselesai dengan baik. Bagaimana kelompok penari? Oke, peran keluarga bagi perkembangan buat usaha. Bagaimana kelompoknya? Sudah? Sampai? Kemudian usaha yang dilakukan untuk mereka. Ya, tadi tugasnya itu atau proyeknya itu berupa apa? Kan? Berarti presentasi itu harus dengan Canva. Sudah siap semua kan? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita presentasi atau evaluasi pengalaman belajar dengan menampilkan Canva-nya. Kelompok siapa yang maju? Oke, kelompok penari, silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat berupa Canva dan soal menyusun rencana sederhana untuk meningkatkan peran aktifnya dalam keluarga. Rencana sederhana untuk meningkatkan
identifikasi peran yang ingin ditingkatkan. Buat jadwal komunikasi terbuka mulai dengan langkah kecil. 2. 1. Identifikasi peran yang ingin ditingkatkan. Tetapkan tujuan atau spesifik yang realistis. Misalnya saya ingin meluangkan waktu berkualitas dengan anak setiap hari selama 30 menit. Atau saya ingin berpartisipasi dalam satu kegiatan rumah tangga setiap hari. 2. Buat jadwal. Sisihkan waktu khusus. Coba lihat jadwal Anda saat ini dan cari waktu yang bisa Anda alokasikan untuk kegiatan keluarga. Buat jadwal yang fleksibel. Kehidupan keluarga bisa berubah dengan cepat. Jadi jadwal yang terlalu kaku mungkin sulit diikuti. 3. Komunikasi terbuka. Bicarakan dengan anggota keluarga lainnya. Jelaskan keinginan Anda untuk lebih terlibat dan meminta dukungan mereka. Dengarkan pendapat mereka. Terbuka terhadap ide-ide dan masukan dari anggota keluarga lainnya. 4. Mulai dengan langkah kecil. Jangan langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dengan langkah kecil yang mudah dicapai. Rayakan keberhasilan. Setiap kemajuan kecil patut dirayakan untuk memotivasi diri Anda. Sikap dan berbagai tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan firman Allah. Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1-3, Amsal 4 ayat 1-13 dan Amsal 6 ayat 20-22. 1. Menghormati orang tua. 2. Taat kepada orang tua. 3. Mendengarkan didikan orang tua dan menjauh segala larangannya. 4. Memelihara dan mendengarkan segala perintah dan nasihat orang tua. Gambaran ketika peran keluarga aktif. Ketika peran keluarga aktif, keluarga tersebut akan lebih harmonis dan bahagia karena tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara ayah dan ibu, kakak dan abang dan adik dan sebagainya. Gambaran ketika melakukan sikap berdasarkan firman Allah. Hidup menjadi lebih menjadi damai dan bahagia karena adanya sikap saling memahami, menghargai dan saling menyayangi sehingga keluarga bahagia dan damai. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang maju tadi. Kelompok yang berikutnya. Kelompok siapa? Oke, kelompok menari. Cepat maju. Kami di sini akan dengan soal 1. Menyusun rencana sederhana untuk meningkatkan peran aktif dalam keluarga. 2. Jelaskan peran keluarga. Rencana sederhana untuk meningkatkan peran aktifnya dalam keluarga. Identifikasi peran yang ingin ditingkatkan. Nomor 2, buat jadwal. Nomor 3, komunikasi terbuka. Nomor 4, mulai dengan langkah kecil. 1. Identifikasi peran yang ingin ditingkatkan. Tetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Misalnya, saya ingin meluangkan waktu berkualitas dengan setiap hari selama 30 menit, atau saya ingin berpartisipasi dalam satu kegiatan rumah tangga setiap hari. Sisihkan waktu khusus. Coba lihat jadwal Anda saat ini dan cari waktu yang bisa Anda alokasikan untuk kegiatan keluarga. 2. Buat jadwal. Buat jadwal yang fleksibel. Kehidupan keluarga bisa berubah dengan cepat, jadi jadwal yang terlalu kaku mungkin sulit diikuti. 3. Komunikasi terbuka. Bicarakan dengan anggota keluarga lainnya, jelaskan keinginan Anda untuk lebih terlibat dan bisa dukungan mereka. Dengarkan pendapat mereka, terbuka terhadap ide-ide dan masukan dari anggota keluarga lainnya. 4. Mulai dengan langkah
Mulai dengan langkah kecil. Jangan langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang mudah dicapai. Rayakan keberhasilan setiap kemajuan kecil. Patut dirayakan untuk motivasi diri Anda. Peran keluarga menurut dokumen Konsil Vatikan II Pernyataan tentang Pendidikan Kristen artikel 3 Familias Consortio Artikel 36. Artikel ini menempatkan keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Artinya keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Peran keluarga ini bersifat unik dan tidak dapat digantikan oleh lembaga lain seperti sekolah atau masyarakat. Peran keluarga secara keseluruhan. Menggabungkan kedua artikel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk pribadi seorang manusia. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama, menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual pada anak-anak. Masyarakat kecil di gereja menjadi bagian dari gereja yang lebih besar dan ikut serta dalam misi pewartaan Injil. Gambaran ketika peran keluarga. Peran keluarga aktif. Jika peran keluarga aktif, maka keluarga tersebut akan rukun dan harmonis karena di dalam keluarga tersebut saling bekerja sama, memiliki peran dan tidak ada yang lebih penting. Oleh karena itu keluarga secara keseluruhan. Menggabungkan kedua artikel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk pribadi seorang manusia. Keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama, menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan intelektual pada anak. Masyarakat kecil gereja menjadi bagian dari gereja yang lebih besar dan ikut serta dalam misi pewartaan Injil. Peran ketika peran keluarga aktif. Jika peran keluarga aktif, maka keluarga tersebut akan rukun dan harmonis karena di dalam keluarga tersebut saling bekerja sama, memiliki peran dan tidak ada yang lebih penting. Maka oleh karena itu kita harus aktif dalam berperan di keluarga. Gambaran peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II. Keadaan saat pembacaan pidato pendidikan Kristen Vatikan II. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, tadi kita sudah persentase dan hasil produknya sangat bagus dengan menggunakan apa? Kan? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita membuat kesimpulan tentang soal atau proyek yang sudah kalian lakukan. Menurut artikel 3, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, orang tua terikat kewajiban umat serius untuk mendidik anak-anak mereka. Orang tua lah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Menurut PC artikel 36, orang tua harus menyediakan waktu bagi anak-anak untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tidak akan seluruhnya digantikan ataupun dididikkan kepada orang lain. Peran dan tanggung jawab anak terhadap orang tua dan keluarganya, meningkatkan peran aktif dalam keluarga merupakan langkah penting dalam pengembangan pribadi peserta didik. Dengan memahami dan menjelaskan peran keluarga menurut dokumen Konsili Vatikan II dan familiaritas Consortio, peserta didik dalam menyusun rencana sederhana yang mencakup tindakan konkret untuk berkontribusi lebih dalam lingkungan keluarga. Dokumen tersebut menekankan pentingnya keluarga sebagai tempat pendidikan, nilai-nilai kasih sayang, dan solidaritas. Oleh karena itu, dengan menyadari tanggung jawab dan peran masing-masing anggota keluarga, peserta didik dapat
berperan aktif dalam menciptakan suasana harmonis dan mendukung perkembangan spiritual serta moral yang lebih baik. Itulah kesimpulan tadi tugas proyek itu, ya. Apa usahamu untuk mengembangkan keluarga dan juga yang terdapat di dokumen Konsili Vatikan II. Inilah kesimpulannya. Jadi kita sudah mempelajari materi apa? Peran keluarga bagi perkembangan anak tentang keluarga, dan sudah tahu kita tentang keluarga itu. Keluarga itu adalah tempat pendidikan yang paling utama, ya. Di keluarga itu yang paling utama. Kemudian kita harus refleksi tentang materi tadi. Ada di sini ada 4 pertanyaan. Saya tanya dulu, apa sudah memahami tentang materi tadi? Bagaimana cara keluarga menunjukkan kasih sayang dan dukungan kepada kamu? Oke, Yolanda. Mendidik dan memberikan nasihat. Ya, caranya adalah mendidik dan memberikan nasihat. Tepuk tangan untuk Yolanda. Yang kedua, apakah kamu merasa cukup mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari keluarga? Juan, cukup Bu, cukup. Maka kita bisa sekolah karena ada dukungan orang tua dan juga mendapat kasih sayang, maka kita bisa bersekolah. Ya, apa? Leo, lanjut. Kembali nomor 2. Saya juga sudah merasa cukup. Iya, sudah merasa cukup, tetapi masih perlu bimbingan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kasih sayang dan dukungan keluarga terhadap rasa percaya diri dan keberanianmu? Saya Bu, Marta. kita semakin berkembang. Iya, pengaruhnya kita semakin berkembang dan mengetahui tentang pendidikan. Yang keempat, tugas apa saja yang kamu lakukan di rumah? Saya Bu, Oke. jangan membantu orang tua Bu. Iya, tugas kita di rumah itu adalah masih membantu. Tugas ayah itu apa? Menjaga. Tugas ibu apa? Mengurus rumah tangga. Kita itu membantu orang tua. Oke, kita sudah selesai mempelajari materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Semoga keluarga itu tempatmu untuk berkembang, karena keluarga itu adalah yang paling utama mendapatkan pendidikan. Di rumah dulu, baru di sekolah, baru di masyarakat. Maka keluarga itu harus menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian, sebelum kita menutup pembelajaran kita, nanti tugasnya di rumah adalah materi tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Nanti ada tugas ibu kirim di classroom, silakan dikerjakan, dikirim lagi di classroom. Oke? Ibu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Siapa sekarang? Bila siapa? Oke, jadi silakan. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kau sudah memberkati kami dan pelajaran kami ini Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ya Tuhan untuk menyempurnakan doa ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih untuk hari ini. Silakan kita pulang dengan selamat dan bereskan dulu tempat duduknya biar rapi, bisa kita pulang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Thank you.